Shalom adik-adik, gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Dan kembali lagi kita beribadah dalam ibadah Pelkat PT, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2021. Dan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kakak persilahkan adik-adik untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pelkat PT. Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Muda Mudi 38, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Kita akan masuk dalam doa pembukaan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami bisa beribadah walaupun melalui daring ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini hingga berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, dan akhirnya Tuhan. Berkati hati kami masing-masing, persiapkan ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 40, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 40 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 di bawah perikop syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari rumput rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan.
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik dipersilahkan duduk. Sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyi Tuhan Allah Janganlah. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dani. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita sampai saat ini masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di rumah kita masing-masing dan bisa diberikan kesehatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan untuk saat ini. Baik adik-adik, saat ini kita masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kakak ulang kembali di Yohanes 2, di Injil Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk saat pagi hari ini kami bisa diberikan kesehatan, kami bisa diberikan kekuatan ya Bapa untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa membaca firman Tuhan serta akan melakukan firman Tuhan ini ya Bapa di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan siapkan untuk hati dan pikiran kami untuk bisa mendengarkan dan membaca firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, untuk pembacaan firman Tuhan kita di Injil Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dibacakan oleh adik kita Aulia. Di bawah perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya.
Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah mengatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baik, terima kasih Adik Aulia sudah membacakan firman Tuhan untuk hari ini. Ya, apa sebenarnya yang kami dapat, apa yang sebenarnya adik-adik dapat dari pembacaan firman Tuhan saat hari ini? Di sini ada pengelolaan lingkungan hidup untuk kelangsungan masa depan di kemudian hari. Ya, pemahaman konteks dalam teks perikop yang telah kita baca, yaitu di sini mengisahkan sebuah peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ya, di mana-mana pesta perkawinan itu sangat penting bagi kehidupan seseorang saat ini maupun keluarga besarnya mereka masing-masing. Dibilang untuk perkawinan itu perkawinan sakral. Nah, karena itu pesta perkawinan yang dilaksanakan harus dipersiapkan dengan baik. Semuanya, acara dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dengan demikian, acara dapat dilaksanakan sesuai dengan direncanakannya tersebut. Misalnya, kayak hidangan makanan dan minuman harus dipersiapkan yang berlimpah, supaya nggak kekurangan untuk tamunya yang datang. Dalam pesta perkawinan di Kana dikisahkan bahwa kesediaan anggur untuk tamu undangan sudah menipis. Nah, hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri bagi keluarga, entah itu keluarga dari laki-laki maupun dari perempuannya. Karena dari awal sudah dipersiapkan nih untuk makanan dan minuman harus sesuai. Tamunya 1000, oh berarti makanan dan minumannya harus lebih dari itu. Nah, baik, jadi di sini ketika pesta perkawinan dilangsungkan, minuman anggur wajib disediakan bagi para tamu undangan. Anggur melambangkan sukacita dan kebahagiaan buat mereka di saat itu. Nah, karena itu ketika pesta perkawinan dilaksanakan, maka anggur menjadi bagian sangat penting untuk dipersiapkan buat tamu mereka. Namun demikian, minum anggur dalam perkawinan bukan dimaksudkan untuk memabukkan. Nah, jadi mereka minum di saat mereka bahagia, itu bukan maksudnya untuk membuat mereka mabuk, bukan. Jadi di sini adalah untuk bersukacita, kebahagiaan yang karena sudah perkawinan, yang sudah menempuh jarak lama untuk kehidupan bareng untuk di kemudian harinya. Nah, pada waktu itu, Yesus bersama murid-muridnya sedang berada dalam pesta perkawinan tersebut. Ya, jadi ketika ibunya mengetahui cadangan anggur keluarga telah berkurang, maka dia menjumpai Yesus. Ia lalu menyampaikan situasi yang dialami keluarga mempelai. Jawab Yesus, "Ibu, jangan menyuruh aku, belum sampai waktunya aku menyatakan diri." Dilihat di ayat yang keempat, kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan pemudamu, buatlah itu." Ya, jadi di sini minuman anggurnya itu kurang, adik-adik ceritanya. Anggurnya kurang, jadi Tuhan Yesus di sini disuruh untuk membantu keluarga mempelai agar anggur tersebut ada kembali. Tapi bagaimana caranya? Nah, Yesus tidak serta-merta melakukan apa yang diharapkan. Namun, dia mempertimbangkan segala hal. Sepertinya Yesus menolak permintaan ibunya karena belum waktunya bagi dia untuk melakukan tanda mukjizat tersebut.
Ya, maka ia mulai bertindak. Ia berkata kepada para pelayan agar 6 tempayan yang disediakan tersebut, jadi ada 6 tempat yang disediakan oleh pelayan tersebut, diisi dengan air biasa. Kemudian tempayan-tempayan tersebut diisi penuh dengan air biasa. Setelah itu Yesus meminta agar air dalam tempayan tersebut dapat dicedok dan diberikan kepada pemimpin pesta untuk dicoba dulu supaya apakah benar ini anggur dan cocok untuk disediakan ke para tamu mempelai tersebut. Ternyata air yang diisi di dalam tempayan-tempayan tersebut berubah menjadi anggur yang berkualitas sangat baik. Rasanya enak dibandingkan dengan anggur yang sebelumnya sudah disediakan. Hal ini membuat pemimpin pesta bertanya kepada mempelai laki-laki, mengapa anggur yang sangat baik ini baru diberikan kepada para undangan? Nah, mereka tidak mengetahui bahwa anggur tersebut adalah dibuat oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di pesta perkawinan Kana menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa untuk mengubah sesuatu di dalam dunia ini, adik-adik. Kehadiran Yesus memberikan dampak positif sangat baik bagi banyak orang. Yesus dapat mengubah air tawar menjadi air anggur yang rasanya enak. Apa yang tidak mungkin bagi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Yesus itu semua bisa dilakukan. Karena itu kita diminta adik-adik agar senantiasa bersandar dan berharap kepadanya. Dengan demikian, apapun yang kita hadapi dijalani, semuanya dapat dilalui dengan baik. Kekurangan anggur didalami oleh keluarga mempelai dapat diatasi oleh Yesus Kristus. Pelajaran yang sangat baik buat kita di sini, adik-adik. Campur tangan Tuhan Yesus itu sangatlah luar biasa buat kehidupan kita. Melalui peristiwa perkawinan di Kana, ya, kita ingatkan agar senantiasa datang kepada Yesus dalam situasi apapun. Ya, adik-adik, dalam situasi saat ini mungkin kesehatan yang kurang membaik, ayo datang ke Tuhan Yesus untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus untuk bisa diberikan mukjizat kesembuhan buat adik-adik yang mungkin saat ini sedang mengalami tidak enak badan atau sakit. Dengan demikian kita tetap memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalani proses kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita harus memohon campur tangan Tuhan Yesus dalam setiap hal yang akan dilakukan sehingga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Di sini Tuhan Yesus peduli dengan mempelai dan keluarga yang melaksanakan perkawinan sehingga Ia mengubah air tawar menjadi air anggur. Hal ini hendak mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak berdiam diri ketika anak-anaknya menghadapi pergumulan. Di tengah-tengah kehidupan mereka, ada campur tangan Tuhan Yesus dalam setiap hal yang dihadapi dan dilakukan oleh anak-anaknya yang berusaha. Tanpa campur tangan Tuhan Yesus, pesta perkawinan di Kana tidak dapat berjalan dengan baik. Baik adik-adik, ini adalah mukjizat buat mereka yang di Kana. Dan saat ini mungkin kita berduka untuk maskapai Sriwijaya Air. Inilah jalannya Tuhan mungkin dari pilot, co-pilotnya, dan setiap pramugari penumpangnya. Ya adik-adik. Jadi adik-adik nanti selesai ibadah, kita berdoa bareng-bareng untuk bisa mendoakan untuk keluarga besar yang ditinggalkan oleh keluarga di Sriwijaya Air. Semoga untuk apa yang kakak bisa sampaikan saat ini bisa berguna untuk adik-adik di kemudian harinya. Amin. Baik adik-adik, kita masuk ke dalam doa syafaat. Disiapkan hati dan pikirannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini ya Bapa, Engkau telah memberikan kesehatan buat kami. Engkau telah memberikan kekuatan buat kami agar bisa beribadah bareng
untuk bisa berdoa bareng dan bisa membaca Alkitab bareng untuk saat hari ini ya Bapak. Tuhan, untuk dalam pelajaran kita, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini ya Bapak, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak ada apa-apanya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk saat ini Engkau telah memberikan kesehatan ya Bapa. Tuhan bisa memberkati ya Bapa untuk bangsa dan negara kami saat ini ya Bapa. Yang tanggal 13 kemarin Pak Presiden Jokowi sudah disuntikan vaksin ya Bapak. Tuhan bisa memberkati ya Bapak untuk vaksin yang sudah tersebar di Indonesia. Tuhan bisa memberkati ya Bapak agar ini berguna buat kami seluruh Indonesia agar tidak terkena dan tidak terjangkit COVID-19 lagi ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Inilah jalan-Mu ya Bapak. Tuhan bisa memberkati ya Bapak untuk kakak-kakak layan maupun adik-adik layan yang masih di rumah masing-masing. Tuhan bisa memberkati, jaga kesehatan mereka ya Bapak. Tuhan bisa memberkati juga orang tua mereka agar diberikan kesehatan, kekuatan ya Bapak untuk menjaga kami adik-adik maupun kakak-kakak layan ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sambil mempersiapkan persembahan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 84, Inilah Ungkapan Syukurku. Baiklah, kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan disampaikan oleh adik kita, Jeremy. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-berkat-Mu untuk yang Engkau berikan untuk setiap kami. Baru saja kami telah memberikan persembahan-Mu, berkatilah persembahan-Mu ini agar berguna bagi perkembangan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam Warta PT. Diucapkan terima kasih untuk Kak Dani sebagai pelayan firman dan juga pemain musik serta kakak-kakak pendamping yang sudah membantu berjalannya ibadah pada pagi hari ini, dan juga diucapkan terima kasih juga untuk adik Aulia dan juga adik Jeremy yang sudah membantu dalam pelayanan.
Dan untuk ibadah selanjutnya, ibadah tetap secara daring dan tetap pada pukul 9 pagi. Jadi adik-adik bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk bisa beribadah bersama melalui channel YouTube Gereja GPIB Immanuel WR Supratman. Oke, kita akan masuk dalam pengutusan, tapi sebelumnya kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 277 dengan firman Tuhan sudah kau dengar. Baik adik-adik, terima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.